Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Perubahan banyak terjadi dan pastinya sangat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Masyarakat tentunya juga harus menjaga produktivitas di tengah pandemi COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut new normal. Transisi menuju kelaziman baru akan mempengaruhi tekanan psikologis dan kesiapan mental bagi sejumlah orang dalam menghadapi new normal. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam sahabat Prima sekalian yang sudah join live talk pada malam hari ini, Jumat 19 Juni 2020. Bersama saya Anggi Novita, Corporate Marketing Prima Medical Hospital. Tentunya pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kesiapan mental hadapi new normal. Tentunya di samping saya sudah bersama narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Monica Joy Reversia, spesialis kedokteran jiwa. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita sapa dulu terlebih dahulu Dr. Monica Joy Reversia, spesialis kedokteran jiwa. Selamat malam dokter. Selamat malam Angie. Mungkin boleh perkenalan diri dulu dokter untuk narasumber pada malam hari ini. Ya, selamat malam semuanya. Saya Dr. Monica Joy, spesialis kedokteran jiwa, dan hari ini saya akan berbincang-bincang ya di sini betul. Tentang bagaimana sih yang katanya sudah menjadi new normal karena pandemi COVID-19 ini. Betul gitu. dokter. Nah, untuk terlebih dahulu sebelumnya kita sapa lagi ya untuk teman-teman yang baru join live pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini yaitu kesiapan mental hadapi new normal. Baik Dr. Monica Joy ya. Dr. Monica Joy, apa kabarnya nih hari ini? Baik. Tentunya baik-baik saja Baik, ya dok. ya baik. Dan apakah sudah siap untuk memberikan edukasi kepada sahabat Ya kita pastinya sekalian? ya. Sudah siap ya dok Ya. ya. Dok, sebelumnya ini boleh tahu kita, boleh diinformasikan juga ke sahabat Prima kesibukan dokter pada saat ini ada praktek atau seperti apa untuk saat ini? Iya, Dokter? kebetulan saya masih praktek di 2 rumah sakit di Denpasar. Praktek karena pandemi ini juga mengalami pengurangan jam, tapi bukan berarti saya tidak pergi ke praktek ya. Jadi tetap saya masih bertemu dengan beberapa pasien, rawat inap, rawat jalan, itu banyak karena saat-saat ini Angie banyak sekali orang yang harus dibantu, yang harus disupport gitu karena perubahan banyak hal dalam pola kehidupannya sekarang. Gitu. Oh, seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang menonton live pada malam hari ini, tentunya nanti Dr. Monica juga akan membahas mengenai kesiapan mental ya dok di era tatanan baru saat ini yaitu new normal ya dok. Ya. Kemudian boleh kita lanjutkan ya dok. Bagaimana nih dok untuk situasi pada saat ini? Apakah dengan situasi pandemi saat ini pasien-pasien bertambah atau masih dalam batas normal seperti sebelumnya dok? Dari segi yang jelas kita sudah menjalani era pandemi ini antara 3 sampai 4 bulan ya Angie ya. Jadi selama 3 sampai 4 bulan itu kita mengalami banyak sekali perubahan gitu dalam kehidupan kita gitu. Yang dulunya kerja tiap hari ke kantor gitu, jadi work from home. Anak-anak yang dulunya sekolah gitu ya, tiap hari ke sekolah, orang tua mengantar, jadi work from home. Nah, tentunya hal itu tuh membuat perubahan dalam keseharian. betul dok. Banyak orang yang menjadi tidak biasa atau menjadi kurang nyaman dengan hal itu. Nah, kalau ditanya apakah ada perubahan gitu di dalam praktek klinisi sehari-hari, ya tentunya ada gitu. Ada beberapa pasien yang menderita, yang menjalani pengobatan sebelumnya, kemudian dengan kondisi pandemi ini menjadi bertambah parah. Atau ada yang sudah sembuh sama sekali menjadi muncul gejala lagi, Angie, itu ada gitu. Ada juga yang yang belum pernah sama sekali, tapi karena kondisi COVID-19 ini mereka menjadi mengalami gejala gangguan jiwa. Jadi seperti itu. Seperti itu. Berarti dengan situasi saat ini ya dok, mungkin kebetulan dengan aktivitas yang biasanya masyarakat kegiatannya ekstrovert ya dok ya, menjadi pasif atau benar-benar pasif. Dan kebanyakan harus bekerja, beribadah, sekolah, semua dari rumah. Dan semua aktivitas dilakukan secara virtual ya dok. Iya, Mungkin kebanyakan. dengan pekerjaan yang work from home itu membuat psikis
masyarakat menjadi lebih terganggu karena di rumah harus menyelesaikan pekerjaan dengan aktivitas menstabilkan itu semua, mungkin membutuhkan kesiapan mental juga. Betul, ya, betul, seperti itu. Baik dok, untuk tadi mengenai bagaimana pandemi COVID saat ini yang merubah masyarakat ya dok. Kemudian nih dok, untuk menurut dari dokter Monica sendiri, new normal seperti apa sih dok new normal saat ini, dan jika dihubungkan dengan kesehatan dan juga masyarakat? Iya, yang jelas new normal saat ini bukan berarti kehidupan kita kembali ke normal ya. New normal ini diterapkan karena mungkin banyak sekali faktor-faktor yang diperhitungkan oleh pembuat kebijakan di negara kita. Dari segi kesehatan sendiri, dari dunia kedokteran sendiri, kita tiap hari bisa lihat ada update ya, berapa jumlah positif di Indonesia, berapa jumlah yang meninggal, itu setiap hari kita bisa lihat gitu ya Angie. Jadi kadang-kadang beritanya itu memang full tentang pandemi COVID-19 saat ini ya dok. Nah tapi kehidupan harus terus berjalan ya Angie ya. Nah new normal ini adalah bagaimana kita sebagai manusia yang kemampuan adaptasinya luar biasa, hidup dengan menjalani aktivitas seminimal mungkin, tapi tetap produktif, tapi tetap melakukan tugas dan kewajiban sehari-hari. New normal berarti ya seperti ini kita, Angie. Kalau dulu kita bisa talk show di Poli gitu ya, langsung kasih edukasi. Sekarang kita lebih banyak online. Jadi serba virtual semua. Betul. Terus new normal berarti kita pakai masker kemana-mana. Seperti kita sekarang ya Iya, dok. seperti kita sekarang. Jadi ada jarak gitu ya dok. Mungkin pada awal tahun kemarin mungkin orang kalau pakai masker di luar, kenapa nih? Oh dia batuk ya, flu atau apa gitu. Tapi tidak ada yang mungkin pernah berpikir bahwa aku harus pakai masker. Sekarang kalau kita lihat teman kita atau orang di jalan yang nggak pakai masker, aneh rasanya gitu ya Angie. Nah itulah new normal. New normal artinya lebih banyak bekerja dari rumah. New normal artinya lebih anak-anak sekolah dari rumah gitu. New normal juga artinya adalah kita meminimalkan kehidupan sosial kita. Jadi kalau nggak penting-penting banget ya, dulunya arisan seminggu bisa 4 kali gitu ya. Jadi arisan, sekarang kumpul-kumpul, kongko betul. Ya sekarang arisannya online kan gitu. Bukan berarti kita memutus hubungan. Makanya kalau dulu ada istilah social distancing kemudian diganti menjadi physical distancing gitu ya. Karena kita tetap, karena kita manusia ini adalah makhluk sosial ya Angie, kita harus terus nih memiliki aktivitas sosial, tapi kita karena new normal itu tidak memungkinkan nih kita kontak langsung kita berada di dalam satu ruangan dengan 20 orang seperti dulu gitu. Jadi tidak memungkinkan. New normal berarti mungkin sekarang kita lebih banyak di rumah bersama anak-anak, bersama keluarga. Jadi seperti itu Angie. Jadi ya itulah new normal, itulah sesuatu, bukan artinya kita menjadi seperti dulu lagi, udah bebas nih kemana-mana, udah bebas ini itu, enggak gitu. New normal adalah benar-benar sesuatu hal yang diharapkan bisa menjadi kehidupan kita. Kehidupan kita itu kan pada dasarnya kita harapkan normal ya, kehidupan kita normal yang baru gitu. Berarti untuk saat ini memang sekarang kita sedang bersama-sama survive ya dok, survive, dan juga kita harus melewati masa-masa new normal ini. Kadang kita juga di jalan ya dok, malah dulunya kita ngeliat orang nggak pakai masker, kita mungkin bisa cuek aja. Sekarang kita lihat orang yang tanpa menggunakan masker, kita udah ada rasa worry dan ketakutan sendiri ya dok. Iya betul. Ada pengaruhnya nggak dok dari segi sekarang kan new normal, untuk sebelum new normal kan ekonomi juga berpengaruh ya dok ya. Dari segi sektor pariwisata, sektor auto retail, bahkan sektor kesehatan mungkin ya dok, dan sektor kesehatan lainnya juga berpengaruh dok. Kemudian dan saat ini juga apakah dengan perubahan new normal kan beberapa aktivitas sudah mulai dijalankan dok, sektor-sektor sudah mulai perlahan-lahan dibuka. Namun untuk kesiapan diri sendiri dari masyarakat dok, mungkin ada yang masih sebelum ada new normal masih pasif ya dok di rumah, kemudian sekarang harus bekerja dengan menggunakan waktu, kemudian juga harus menjaga jarak, aktivitas juga terbatas. Seperti itu, mental masyarakat kemungkinan nggak dok terjadi gangguan gitu. Iya. Seperti kita tahu bahwa kita sendiri sebagai manusia kita memiliki yang namanya ketahanan mental ya Angie ya. Ketahanan mental kita itu dipengaruhi oleh banyak hal.
Kalau kita bisa bilang ketahanan mental itu dipengaruhi oleh faktor biologis. Biologis itu artinya adalah faktor yang ada di dalam tubuh kita. Faktor keturunan, misalnya ada sakit nggak ya, terus atau faktor biologis itu namanya ya. Kemudian perempuan biasanya yang lebih sensitif karena ada hormonal, itu biologis. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis itu adalah ciri kepribadian seseorang gitu. Yang terakhir adalah faktor sosial, jadi biopsikososial. Nah, faktor sosial ini adalah kondisi ekonomi misalnya, pekerjaan, keluarga, hubungan dengan suami, hubungan dengan teman, itu semua mempengaruhi ketahanan mental kita. Nah, seperti kita ketahui bahwa sekarang pandemi COVID-19 ini merubah tatanan sosial kita, ya. Betul. Yang dulunya gampang teman-teman, kamu di mana? Yuk kita ketemuan di sini, gampang. Yuk kita kumpul gitu, gampang gitu. Akhirnya datang ke sana, nggak bisa datang ke sana gitu. Jadi membatasi aktivitas ya. Kemudian juga faktor ekonomi tidak bisa dipungkiri, apalagi kita di Bali ya, bergantung sama sektor pariwisata. Jadi itu sangat terpengaruh sekali, berdampak. Terus juga faktor teman-teman, lingkungan, kita melihat misalnya ada teman yang terpapar dengan COVID-19, itu merubah ketahanan mental kita gitu. Ada nggak sih yang menjadi cemas atau mengalami gangguan mental? Ada, Angie, karena ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan semua itu. Jadi kemudian ketidakmampuan itu memunculkan akhirnya masalah kesehatan mental. Nah, seberapa besar sih masalah kesehatan mental itu harus kita anggap serius, Angie? Kalau misalnya itu sudah menghasilkan disfungsi artinya ketidakmampuan untuk berfungsi ya, ketidakmampuan untuk tidak bisa melakukan tugasnya sehari-hari, misalnya yang ibu rumah tangga gitu, dia tidak bisa masak, ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak enak. Bapak yang harus bekerja dari rumah tidak bisa fokus, misalnya bekerja dari rumah, mencoba untuk fokus tapi nggak bisa, jadi lebih malas, jadi lebih nggak bersemangat, jadi seperti itu ya. Nah, itu disfungsi dan disability, ketidakmampuan untuk melakukan itu semua. Nah, jika ada itu, maka itu menjadi masalah yang harus kita perhatikan. Gitu. Tadi Angie sempat bilang juga bahwa ini mempengaruhi sektor kesehatan juga ya. Ini benar, dan itu benar gitu, karena pada awal pandemi orang-orang ketakutan luar biasa, Angie, terhadap COVID-19 ini. Awal-awal belum masuk ke Indonesia masih tenang-tenang nih gitu ya. Begitu mulai ada kasus, beberapa kasus, ratusan kasus mulai, dan kita mulai terpapar dengan berita-berita yang pada saat awal itu, pada saat bulan Maret ya, bulan Maret itu kan kita dibanjiri oleh dan juga isu-isu banyak berita ya, betul. Nah, itu sangat mempengaruhi kita. Jadi orang ketakutan, apalagi dulu awal-awal itu baru dilakukan penelitian dan penularan belum jelas ini. Jadi orang-orang takut untuk keluar. Transmisinya seperti apa? Iya, penularan seperti apa, bagaimana menghindari. Itu membuat orang bisa menjadi ketakutan yang luar biasa. Jadi itu pada intinya semuanya anxiety ya, kecemasan yang berlebihan gitu. Dan itu ya namanya kecemasan, itu adalah gangguan mental ya, Angie. Jadi gangguan yang akhirnya mempengaruhi hidup mereka. Di saat sudah new normal, mereka nggak bisa nih, tetap nggak bisa untuk melakukan kegiatan gitu, Bah. Masih dibatasi ya, Dok ya. Walaupun beberapa sektor, mungkin beberapa perkantoran sudah mulai dibuka, untuk aktivitasnya. Cuman mungkin dari sebelumnya kita sama-sama mengalami kecemasan untuk beraktivitas dan lain halnya, sekarang menjadi mungkin tetap beraktivitas tapi dengan keterbatasan ya, Dok. Iya, betul. Jadi itu semua berpengaruh dari psikologi dan sosial ya, Dok. Iya, betul. Biologisnya, psikisnya, dan juga sosial tentunya ya, Dok. Nah, untuk selanjutnya nih, Dok, kalau dari segi adaptasi, kan para masyarakat sudah mulai beradaptasi, Dok. Adaptasinya mungkin sudah baik dijalankan nih, Dok. Kemudian bagaimana cara memperkuat adaptasinya, Dok? Jadi mungkin adaptasi dengan, biasa kita kan nggak pakai masker juga nggak masalah ya, Dok, kemana-mana, supermarket, ke mall. Jadi sekarang kemana-mana kita harus kadang-kadang lupa pakai masker. Jadi tapi beberapa masyarakat sudah mulai mengikuti adaptasi dengan menggunakan masker, kemana-mana harus bawa hand sanitizer, kemana-mana masuk pertokoan, perkantoran harus cuci tangan, pulang mandi. Betul, gitu ya. Pulang mandi, keramas ya, Dok ya. Jadi kalaupun masih ada yang mungkin adaptasinya masih kurang baik, bagaimana, Dok?
ada tips-tipsnya mungkin atau ada informasi yang disampaikan bagaimana sih cara untuk adaptasi itu dilakukan benar-benar terjaga dan benar-benar terlaksana oleh masyarakat. Iya, kemampuan adaptasi manusia itu berbeda-beda ya, Angie. Ada yang Tentunya masyarakat cepat kan gitu. dalam adaptasi juga baik ya dok. Iya kemampuan baik, adaptasinya. tapi seperti saya bilang ada yang cepat, ada yang masih butuh waktu. Mungkin orang-orang yang lebih tua, yang usianya lansia butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi gitu ya. Jadi tergantung kemampuan adaptasi seseorang. Tapi saya lihat di sini juga sudah cukup baik. Orang-orang sudah mulai menjalankan perilaku hidup lebih bersih, perilaku hidup lebih sehat, sudah menjalankan physical distancing dengan baik. Jadi itu yang harus dan kita sebagai teman misalnya kita mengingatkan. Jadi karena manusia itu dari kecil kita belajar, Angie. Kita belajar berjalan, kita belajar bicara, kita belajar mengenal lingkungan. Iya, kita belajar menulis dulu di sekolah, belajar sampai detik ini juga manusia belajar bagaimana menerapkan hidup mereka di dalam situasi yang baru ini gitu. Ada nggak dok orang yang failed misalnya atau orang yang susah banget gitu? Ada, pasti ada. Kita tidak bisa mengharapkan dari 200 juta penduduk Indonesia semuanya bisa beradaptasi dengan baik. Tidak gitu. Pasti ada. Tapi itulah gunanya tugas pemerintah ya. Kalau misalnya di Denpasar ada pembatasan kegiatan masyarakat. Yang itu tujuannya adalah membangkitkan awareness dari masyarakat gitu. Gitu. Jadi untuk dari segi pemerintah mungkin kan sudah selalu digalangkan ya dok ya. Iya, selalu betul. digalangkan tentang awareness tentang pengetahuan bagaimana situasi saat ini, bagaimana new normal, perkembangan dari sektor ekonomi, aktivitas dan juga untuk sekolah ya dok. Betul. Nah untuk dari segi anak-anak nih dok, kemudian kan anak-anak mahasiswa itu kan masih sampai saat ini masih belajar di rumah ya dok. Nah ada nggak sih dok mungkin salah satu pasien dari dokter itu yang anak-anak atau orang tuanya mungkin sempat berkonsultasi dengan dokter untuk anak-anak jadi merasa kemana-mana susah, jadi mungkin kan biasanya mereka tuh ayo dong jalan-jalan mas setiap weekend gitu, kemudian untuk sekolah apa-apa biasanya kan bermain dengan teman jadinya di rumah untuk beberapa bulan ini. Ada nggak dok untuk anak-anak? Ada, anak-anak juga ada kemampuan anak-anak itu kan kemampuan adaptasinya cukup cepat ya, jadi tapi anak-anak jadi tahu juga kalau orang tuanya cemas ya, orang tuanya khawatir berlebihan. Jadi berpengaruh ya dok ya. Anak-anak juga terpengaruh, makanya edukasi yang diberikan oleh orang tuanya itu penting gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita cukup yakin kita bisa ngajak anak-anak ini ke rumah omanya misalnya atau ke rumah saudaranya yang punya teman sebaya dan aman gitu ya, kita tahu bahwa mereka juga menerapkan pola hidup bersih, tetap gitu kita lakukan karena jangan sampai anak-anak ini menjadi khawatir berlebihan gitu. Berarti sugesti datang dari orang tuanya dok ya? Iya, pendidikan itu dari orang tua. Jadi pendidikan, pemberian informasi yang sesuai tentunya dengan umurnya gitu ya. Kita tidak bisa memberikan edukasi yang muluk-muluk kepada anak-anak. Jadi misalnya anak-anak usia SD kelas 1 awalnya pasti bertanya-tanya kenapa sih kok banyak di rumah, kenapa sih, tapi lama-lama mereka akan terbiasa, malah mungkin mereka akan lebih nyaman gitu ya di rumah. Diajak keluar males gitu. Karena orang tua yang mungkin biasanya beraktivitas sibuk tidak ada waktu untuk mereka, jadi sekarang orang tua di rumah. Betul. Mungkin mereka merasa lebih safe karena ada orang tua. Iya, dan anak-anak juga menjalani kehidupan new normal mereka sendiri ya, sekolah dari rumah ya kan. Mereka nggak bisa, tadi seperti Angie bilang, mereka nggak bisa ketemu teman-teman, tapi akhirnya mereka menikmati tuh dengan misalnya Zoom, dengan misalnya Webex gitu ya, mereka bisa menikmati bagaimana as long as mereka bisa menikmati dan mereka bisa tetap mengikuti pelajaran, tetap mengikuti aktivitas walaupun seminimal mungkin ya itu baik. Berarti mungkin untuk anak-anak itu mungkin dengan cara membuat kegiatan baru yang menyenangkan buat mereka, mungkin dengan kalau untuk anak-anak ukuran yang mungkin untuk yang dewasa mungkin membuat ya secara biasa sekarang kan virtual social life bahasanya ya, social life semua lebih ke social media, lebih ke event virtual. Mungkin anak-anak yang seukuran dewasa mungkin bisa mengalihkan kegiatan tersebut dengan hal-hal di rumah ya dok yang menyenangkan ya dok ya. Iya betul. Dan juga untuk mental sendiri dok bagi pekerja dok, bagi pekerja apalagi sektor di Bali ya dok, seperti yang dok sampaikan tadi pariwisata nih dok. Sekarang kan masyarakat juga udah tahu sektor pariwisata di Bali khususnya benar-benar
sedang down ya dok ya. Nah untuk beberapa sektor pariwisata untuk karyawan kan sudah mulai bekerja dok. Ada nggak dok dari segi mental atau kesiapan yang khusus untuk mereka, bahkan ada yang benar-benar pasif yang dirumahkan dok, sampai menunggu benar-benar kondisi kondusif, gimana dok untuk mental mereka? Mental mereka pasti awalnya ada harus menyesuaikan ya Inci ya, dengan yang dulunya kerja, yang dulunya dapat income, yang dulunya bisa apa namanya melakukan kegiatan rekreasi banyak gitu ya, bisa belanja ini akhirnya karena kondisi seperti ini. Apalagi misalnya keluarga muda itu kan belum memiliki uang apa namanya cadangan, simpanan cadangan, belum terpikir jadi seperti ini ya dok. Pasti ada yang terganggu, ada yang mengalami kenapa sih saya begini, tapi itu sekali lagi Angie, kalau kemampuan adaptasinya baik gitu ya, mereka bisa mencari jalan keluar gitu. Walaupun mungkin income-nya tidak sebanyak dulu gitu ya, berbeda, tapi jalan keluar itu ada beberapa pasien saya yang oh dok saya sekarang udah jualan makanan, saya coba gitu dan ternyata cukup berhasil gitu. Jadi oh ya itu berarti mekanisme adaptasi atau coping mekanisme mereka itu baik kan gitu. Tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Monica Jo, jadi kesiapan mental dari teman-teman mungkin para karyawan di sektor pariwisata untuk mungkin mengalihkan dengan selain tetap beraktivitas dengan mungkin perhotelan atau sektor pariwisata yang sudah mulai membuka kembali, dialihkan dengan kegiatan-kegiatan baru seperti berbisnis kecil-kecilan ya dok ya. Pokoknya ada aktivitas yang rutin, ada jadi misalnya aku nggak harus ke kantor nih, saya nggak harus ke tempat kerja, jadi saya ngapain ya pagi, oke saya berusaha untuk melakukan segala hal dengan rutin. Sangat-sangat menarik, mungkin kita bahas satu persatu ya dok. Pertanyaannya ada dari salah satu sahabat Prima dok, mengenai kedisiplinan. Nah tadi kita sudah bahas ya dok ya, mengenai kedisiplinan mampu beradaptasi, betul-betul belajar dan lebih bersabar lagi. Jadi mungkin ada orang-orang yang masih belum bisa beradaptasi dan kesiapan mental juga masih belum cukup ya dok ya. Betul, jadi ada mungkin saran atau seperti apa? Iya betul, kedisiplinan itu adalah hal yang penting. Jadi walaupun kita nggak bekerja, bukan berarti kita bangun siang, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa di rumah. Boleh, apalagi zaman sekarang nonton drakor misalnya, boleh silahkan tapi tetap melakukan aktivitas dengan normal, tetap bangun pagi, kemudian mandi, jadi perawat, tetap dijaga walaupun tidak ada aktivitas kan seperti itu. Jadi betul sekali, kedisiplinan ini merupakan kunci bagi kita sendiri untuk tetap berada di jalur yang baik gitu Angie. Tentunya kedisiplinan itu sangat penting, cuman di balik kedisiplinan itu kita juga harus punya komitmen kita untuk misalkan apa sih yang harus kita jaga, siapa sih yang kita harus lindungi, yaitu diri kita sendiri. Bisa menjaga diri kita sendiri, kita bagaimana cara menjaga keluarga ya dok? Betul. Agar tidak jadi kecemasan yang berlebihan, kemudian memberikan informasi juga, melakukan sharing dengan keluarga juga harus informasi yang akurat ya dok. Nah itu betul sekali Angie, masalah informasi ya. Masalah informasi jangan mudah terbawa hoax ya. Jadi berhentilah sampai di kamu gitu. Kalau ada pengguna Twitter seorang dokter Gia Pratama, dia selalu mengatakan bahwa itu berhenti di kamu gitu, karena sekali hoax itu menyebar itu susah sekali dikendalikan gitu. Dan hoax ini yang menjadi korban hoax itu juga bisa mengalami guncangan mental sama-sama menyebarkan untuk konten-konten yang membuat kecemasan itu. Itu adalah berita yang sesungguhnya terjadi gitu. Dan sebagai persiapan kita menuju new normal akan banyak sekali berita-berita yang mungkin tidak benar gitu ya, yang mungkin
ini di sini nih terjadi ini gitu. Belum tentu itu benar, tapi seperti dulu Angie pernah nggak sih main kan kalau ada orang beberapa pesan berantai dari ujung sampai ujung kan beda, kadang-kadang udah pesannya ya, padahal mungkin hanya satu kata atau hanya beberapa kata lah gitu ya. Nah itu ya juga terjadi nih dalam komunitas, dalam lingkungan kita. Jadi kalau misalnya kita dengar apa, oh coba berhenti di kamu, tunggu aja dulu klarifikasinya, karena pasti ada. Dan karena orang-orang yang menjadi korban nanti gitu ya, itu akan membuat mereka mengalami guncangan mental, dan itu kasihan gitu. Berarti tipsnya mengurangi membaca berita atau konten-konten yang belum tentu kebenarannya, ditunggu dulu terlebih dahulu, bila ada konfirmasi selanjutnya mungkin baru kita melakukan membaca dan sharing gitu. Jadi lebih bijak menggunakan sosial media ya, Dok? Iya betul, bukannya berarti tidak boleh, apalagi sekarang kita banyak di rumah, pasti screen time screen time kita akan bertambah, tapi gunakan itu dengan lebih bijak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok, tadi kan sudah dijawab ya untuk kedisiplinan tadi. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok, bagi untuk cara menghilangkan ketakutan berlebihan ketika interaksi dengan banyak orang. Mungkin maksudnya yang bertanya ini mungkin masih beraktivitas di luar rumah, kemudian mungkin ada rasa anxiety, Dok ya, kecemasan ketika bertemu dengan banyak orang. Mungkin tadi dokter sudah sempat bahas, mungkin bisa diinfokan sekali lagi, Dok, mengurangi kecemasan ketika bertemu orang. Misalkan orang itu ternyata tidak pakai masker, Dok, sedangkan kita sudah safety nih. Gimana cara kita menghilangkan rasa kecemasan berlebihan itu? Intinya kita harus mengedukasi orang juga bahwa orang itu juga harus hidup dengan baik ya. Jadi memakai masker, misalnya lawan apa, kita bertemu orang nggak pakai masker. Kadang-kadang awal-awal COVID yang masih belum diharuskan pakai masker, kadang-kadang saya gini, oh kamu nggak bawa masker, oh kebetulan saya ada nih masker lebih, jadi ya udah ini kamu pakai masker. Jadi seperti itu juga pahami. Jadi kita banyak sekali kan edukasi tentang COVID-19. Kita pahami dalam tanda kutip musuh kita ini siapa sih, bagaimana penularannya gitu ya, bagaimana sih cara pencegahannya. Kalau kita melakukan itu semua ya, kita harapkan kita bisa terhindar dari situ. Nah, bagaimana menguranginya? Menguranginya adalah dengan latihan tentunya, Angie. Tetapi kalau misalnya gejala-gejala kecemasan itu menetap dan tadi seperti saya bilang mengakibatkan adanya disfungsi dan disability, plus ada gejala yang lain, misalnya tadi saya baca tuh di komen ada yang mengeluh misalnya asam lambungnya naik atau sakit kepala yang tidak hilang-hilang gitu, mungkin harus ke profesional gitu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Itu begitu. Secara psikis ya, Dok ya, bisa jadi kecemasan itu berpengaruh ke psikis ya, Dok, kepada fisik. Ya, jadi fisik, secara pengaruh dari fisik itu menjadi psikis ya, Dok ya, misalkan. Betul. Sebenarnya mungkin aja tidak mah nih, jadi tiba-tiba karena kepanikan dan berlebihan muncul gejala. gejala. Iya, karena gejala kecemasan itu sebagian besar merupakan gejala fisik juga. Gitu. Baik, Dokter. Itu tadi telah dijelaskan oleh Dokter Monica tentang bagaimana menghilangkan ketakutan berlebihan ketika interaksi ya, Dok ya. Iya. Kemudian nih ada pertanyaan selanjutnya. Untuk bagaimana cara menghilangkan ketakutan yang berefek ke kesehatan sendiri di masa pandemi. Mungkin seperti tadi seperti saya bilang, kalau misalnya ketakutannya masih bisa saya alihkan, atau misalnya saya latihan berkurang dengan saya melakukan tindakan pencegahan yang betul-betul saya bisa lakukan, nah itu baik gitu. Tapi kalau misalnya sudah berlebihan dan mempengaruhi kehidupan kita gitu ya, sebagai entah dokter lah, entah perawat lah, entah teller di bank lah, entah siapapun mempengaruhi fungsi kita, ya mungkin kita harus datang ke profesional terdekat gitu, karena gangguan mental adalah sama dengan gangguan fisik yang lain gitu. Karena bila gangguan mental, gangguan psikis itu tidak dikonsultasikan dengan ke ahlinya sendiri, itu mengakibatkan ancaman juga untuk lingkungannya, Dok ya, ancaman juga untuk keluarganya. Iya betul, jadi kan mereka tidak, tadi seperti Angie bilang, nggak bisa merawat diri sendiri, tidak bisa tidak bisa melakukan fungsi. Akhirnya misalnya dia seorang ibu di rumah, dia tidak bisa melakukan fungsi yang baik pada anaknya. Misalnya dia sebagai seorang suami, dia tidak bisa melakukan fungsi yang baik untuk mencari nafkah. Jadi kan seperti itu udah ada gangguan fungsi kan. Nah, untuk memperbaiki itu ya harus ke profesional gitu. Itu baik, Dok. Ini ada itu tadi ya untuk pertanyaan mengenai bagaimana cara menghilangkan ketakutan yang berefek ke kesehatan sendiri ya, Dok ya, di masa pandemi. Ada pertanyaan
lagi dok, ini bagaimana cara menegur orang lain yang tidak mengikuti protokol kesehatan agar tidak merasa tersinggung. Kadang-kadang kan kita mungkin lihat beberapa orang seperti yang tadi dok infokan itu agak failed, jadi mungkin masih belum memahami bagaimana sih cara memutus rantai pandemi ini, apakah itu harus ataupun tidak harus seperti itu dok. Gimana cara kita tidak menegur sih dok, bagaimana cara kita memberikan informasi untuk masyarakat lainnya yang mungkin belum mengikuti arahan dan anjuran pemerintah. Ya saya rasa sih itu adalah tugas masing-masing dari kita ya untuk memberikan informasi yang baik gitu. Jadi dengan kalau misalnya teman-teman di grup WhatsApp atau apa, kita bisa berikan ilustrasi bergambar. Kalau misalnya ada orang ya kita bisa tanyakan, apa nggak pakai masker? Kadang-kala ya bukan berarti mereka tidak mau masker, tidak mau pakai masker, tapi oh ternyata masker saya basah tadi hujanan atau apa. Jadi kita tanyakan dengan baik, jangan kok nggak pakai masker gitu. Ayo pakai maskernya gitu. Jadi kita coba pahami juga. Mungkin ada sesuatu terjadi pada maskernya orang itu gitu. Jadi oh kalau misalnya mau pakai masker, ya kalau saya selalu ada lebih masker gitu ya di tas gitu. Jadi untuk membantu juga orang-orang itu gitu bahwa oh nih ayo pakai masker. Terus misalnya sebenarnya orang-orang sudah dilatih kayak mau masuk rumah sakit ya, mau masuk rumah sakit udah harus disuhu dulu, udah harus cuci tangan dulu. Mau masuk toko sekarang juga udah mulai dilakukan pengecekan suhu. Jadi orang-orang tuh lama-lama terlatih bahwa oh kalau demam aku nggak pergi deh, soalnya pasti dicek nanti nggak boleh masuk. Jadi kan seperti itu kan adalah proses pembelajaran yang dialami oleh semua orang gitu. Jadi ya kita harapkan, tapi tadi seperti saya bilang Angie, ada yang cepat, ada yang butuh waktu gitu. Jadi kalau misalnya memang kita menghadapi itu ya kita bisa sampaikan dengan baik gitu. Oke, berarti sudah disampaikan ya dok dengan dokter tadi. Mungkin kita untuk komunikasi yang lebih baik ya dok ya dengan siapapun itu yang ada di lingkungan kita atau pada saat kita beraktivitas. Mungkin ketika kita ingin memberikan informasi, bagaimana cara kita komunikasi yang baik saja. Kemudian lihat lawan bicara kita ya dok. Kemudian jangan langsung menghakimi. Betul. Dengan ada yang mungkin membuat bahkan kita tidak tahu bahwa memang orang yang kita ajak komunikasi juga memiliki kecemasan sebenarnya. Iya betul. Cuman terkendala mungkin karena seperti tadi dok info maskernya basah atau lupa atau seperti apa. Jadi mungkin kenali lawan bicara dan juga komunikasi dengan baik ya dok. Betul. Satu lagi pertanyaan, mohon maaf sahabat Prima yang mungkin belum sempat ada pertanyaan yang dibahas oleh dokter Monica. Kita ada satu pertanyaan lagi nih dok. Gimana dok untuk teman-teman atau masyarakat kan sekarang udah pada sektor pariwisata perlahan-lahan telah dibuka. Kemudian hiburan juga misalnya seperti mall, mungkin mall belum terlalu beroperasional, mungkin restoran juga belum 100% beroperasional. Jika ada masyarakat yang ke restoran dok, atau ke mall di dalamnya ada restoran, bagaimana sih tipsnya dok caranya untuk menanggulangi kecemasan? Kadang-kadang kan kita makan mungkin biasa aja dok makan, terus beberapa orang ada yang semprot meja dulu, itu gimana dok? Tips-tipsnya untuk teman-teman yang pergi ke tempat-tempat umum. Kalau semprot-semprot ya itu baik ya gitu kan, karena itu namanya desinfektan gitu. Tapi jangan juga berlebihan, jangan sampai misalnya apapun yang berlebihan nggak baik ya dok. Iya betul, sampai satu restorannya saya semprot dulu sebelum saya mau makan ada. Misalnya ada loh orang yang terpikiran seperti itu ada Angie gitu, pasti ada gitu. Jadi kita waspada. Kita harus tahu karena kita tahu bahwa COVID-19 is real gitu. COVID-19 benar-benar ada loh dan sudah mempengaruhi banyak banget orang di dalam di Indonesia terutama. Kita nggak bicara negara lain, tapi di negara kita di Indonesia, di Bali juga banyak gitu ya. Betul, nah itu sebabnya mungkin pemerintah menutup lah penerbangan dan lain-lain ya. Itu adalah pembuat kebijakan. Tapi dari kita sendiri ya Angie ya, kita harus waspada. Tapi jangan cemas berlebihan gitu. Waspada itu penting karena kalau kita tidak waspada, kita akan menjadi lengah. Iya kan? Kalau kita menjadi lengah, kita akan mudah sekali mendapatkan ya sesuatu terjadi pada diri kita gitu. Dalam hal ini ya menderita COVID-19 gitu. Waspada itu perlu gitu. Jadi kita harus tahu gimana cara tadi seperti Angie bilang, gimana caranya virus ini menular, gimana caranya gitu. Jadi kalau misalnya dia merasa saya merasa bahwa udah cukup nyaman nih dengan membersihkan meja itu ya oke. Tapi kalau misalnya dia merasa aku makan biasa aja, tapi habis itu aku cuci tangan.
habis itu pulang aku ganti baju, ya it's okay juga gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan, yang penting tidak berlebihan. Tadi seperti Angie bilang, betul. yang semua yang berlebihan itu tidak baik baik, gitu. ya. Kalau sampai itu menjadikan kendala gitu, ya kembali lagi Angie, datang ke profesional terdekat, dan nggak perlu malu gitu ya, nggak perlu malu bahwa sekarang banyak sekali orang yang mengalami gangguan cemas, gangguan depresi karena kondisi ini gitu, bukan hanya 1-2 aja gitu. Berarti pada intinya tetap waspada itu boleh, tapi jangan perlu waspada itu perlu, tapi mungkin jangan terlalu berlebihan, karena berlebihan itu juga tidak baik ya dok. Betul. Ya semuanya dikunci dari pikiran, karena ketika pikiran kita cemas, otomatis apapun yang kita lakukan itu mungkin berpengaruh ya dok. Betul. Jadi untuk itu mungkin bila ada kecemasan yang berlebihan, mungkin bisa dikonsultasikan oleh orang yang lebih profesional ya dok. Ya. Tapi pasien, masyarakat harus jujur, karena bukan berarti baru kita menjalankan konsultasi ke orang yang lebih profesional artinya ada gangguan jiwa, bukan. Jadi hanya sekedar mungkin sharing. Iya betul, sharing ya, lebih banyak apa sharing yang dirasakan. Iya betul dok. Apa yang dirasakan, masih wajar nggak ya dok? Saya rasa dokter juga akan memberikan penanganan, memberikan pengobatan sesuai dengan gejala kan Angie. Maksudnya oh kamu mungkin memang hanya perlu rilis emosi, perlu edukasi lebih baik, perlu teman bicara, perlu apa. Nah, kalau misalnya memang ada gangguan ya kita lakukan ke step berikutnya gitu. Berarti kalau memang seperti itu lebih baik pasien harus, atau masyarakat, bukan berarti ada gangguan jiwa ya dok, tapi lebih banyak sharing, dan juga nanti mungkin dengan teknik-teknik berbincang-bincangnya oleh profesional mungkin lebih ditekankan ke jatuhnya lebih ke edukasi gitu ya dok. Ya. Oh ya, dan satu lagi, misalnya ada teman atau keluarga yang mengalami rasa nggak enak, inguh gitu ya, sering kalau orang Bali kan inguh gitu ya, jangan dianggap biasa. Jadi jangan kamu gini aja kok, kok aku aja bisa, aku lo nggak kerja juga udah dirumahkan, aku bisa kok kamu nggak bisa gitu. Itu wajar itu kan kadang-kadang dalam pertemanan suka ada seperti itu. Jadi jangan anggap biasa, anggaplah ini menjadi suatu sejak kapan, oke, coba cerita gitu. Kalau misalnya memang sebagai teman, sebagai saudara ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh, oke, yuk saya antar misalnya atau apa gitu. Jadi karena kita tidak tahu ya dok psikis orang masing-masing ya dok, dan beda, iya. Psikis pada masing-masing orang berbeda, dan kita juga tidak tahu apa sih yang dialami oleh orang tersebut secara dalam. Jadi memang butuh yang lebih profesional untuk jatuhnya lebih sharing, bagaimana sih, seperti apa sih, harusnya mungkin dengan cara lebih friendly ya dok. Betul. Ya. Baik dok, tadi dokter Monica Joy sudah membahas mengenai mental hadapi new normal ya dok, kemudian juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman atau sahabat Prima lainnya. Namun kali ini dokter Monica Joy akan memberikan tips-tips untuk sahabat Prima sekalian di rumah, bagaimana cara, pada dasarnya, pada intinya keseluruhan, bagaimana cara untuk mental kita menghadapi new normal. Mungkin bisa dibantu dok memberikan tips-tips untuk sahabat Prima sekalian. Oke. Ya, ada beberapa tips ya yang bisa sahabat Prima lakukan. Jadi lakukan aktivitas tadi seperti saya bilang, lakukan aktivitas senormal mungkin. Lakukan aktivitas yang bisa terschedule atau terjadwal dengan baik. Perbanyak waktu dengan keluarga, itu penting sekali gitu. Terus kemudian hindari diri dari berita-berita yang kurang dapat dipercaya. Jadi jauhkan diri dari berita. Kalau tidak penting ya, kalau misalnya merasa bahwa berita ini membuat saya terguncang atau berita ini membuat saya tidak nyaman, ya minimalkan dulu untuk melihat berita atau berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin sering ada ya, orang yang suka banget nyebarin berita, ada yang orang suka banget memforward berita. Jadi kita hindari dulu interaksi dengan itu. Aktivitas fisik penting. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya sudah ada gangguan, disfungsi, ada ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi sehari-hari, jangan sungkan atau jangan ragu untuk datang ke profesional terdekat. Profesional itu bisa psikolog klinis, bisa seperti saya, dokter spesialis kedokteran jiwa, atau kalau misalnya di daerahnya sulit bisa ke dokter umum dulu gitu, karena dokter umum juga memahami bahwa ada hal-hal yang tidak nyaman gitu di dalam diri kita yang
sudah berlangsung berkepanjangan, atau misalnya ada gangguan yang lain, gangguan lambung yang tidak sembuh-sembuh, sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh, gangguan tidur yang tidak sembuh-sembuh, kemudian jadi nggak nafsu makan. Nah, itu semuanya harus dibawa ke profesional, dan jadilah teman yang lebih banyak mendengarkan, support gitu ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Seperti itu ya, Dok ya. Jadi kelolalah pikiran dengan melakukan kegiatan positif, kemudian rutinitas baru dengan menyenangkan untuk diri sendiri dan keluarga. Kemudian bijaklah menggunakan sosial media sebagai hiburan dan mencari pusat informasi. Karena dengan mengurangi membaca berita yang seperti dikatakan Dr. Monica tadi, dengan membaca berita yang hoax yang belum tentu kebenarannya dapat memicu kecemasan dalam diri ya, Dok ya. Kemudian tetap terapkan physical distancing, bukan berarti memutus komunikasi kita dengan saudara, teman, rekan kerja dan juga lainnya ya, Dok ya. Tapi lebih banyak kita mungkin bisa melakukan secara virtual gitu ya, Dok ya. Aktivitas tetap harus berjalan. Hidup juga harus terus berlangsung. Kemudian waspada itu dianjurkan, namun jangan terlalu berlebihan ya, Dok ya, karena waspada yang berlebihan juga menyebabkan kecemasan. Kemudian kurangi berkunjung ke tempat kerumunan, selalu gunakan masker, dan juga rutin cuci tangan itu perlu ya, Dok ya, dengan kesiapan mental dan adaptasi yang baru menghadapi new normal pada saat ini. Baik, karena kita sudah di penghujung waktu nih, Dok. Terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini yang telah disampaikan beberapa materi dan juga pertanyaan untuk sahabat Prima di rumah. Dan dari saya Anggi Aranivea dan saya Dr. Monica Joy, spesialis kedokteran jiwa, beserta kru Prima Medical Hospital pamit undur diri. Salam sehat selalu, selamat malam dan sampai jumpa.